Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Pada diskusi kali ini kita akan membahas soal penumbalan tanah Jawa oleh Syekh Syubakir dari Turki. Pada tahun 2014 saya menemukan buku ini ketika berziarah ke makam Mbah Arif Segoropuro di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Saya membeli buku ini di penjual buku bacaan umum. Alhamdulillah sangat murah sekali, hanya 10.000, tetapi sangat bermanfaat. Judulnya Pakem Babat Tanah Jawa dan Syekh Syubakir. Dalam buku ini diceritakan bahwa tanah Jawa sebelum kedatangan Syekh Syubakir sangat angker. Ibaratnya jalmo moro, jalmo mati, atau kalau ada makhluk hidup yang terutama manusia yang datang ke tanah Jawa otomatis akan mati karena dibunuh oleh bangsa siluman, jin, dan setan-setan. Pada suatu hari seorang sultan dari Kesultanan Turki Utsmani mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala agar mengirim manusia ke tanah Jawa. Maka dipanggillah patih atau panglima atau penasehatnya untuk mengirim sebanyak 40.000 orang atau 20.000 pasangan yang berjumlah 40.000 orang ke tanah Jawa ini. Saat itu tanah Jawa belum ditempati oleh manusia yang normal. Maksudnya kalau menurut Kiai Haji Agus Sunyoto sudah ada manusia, akan tetapi manusia yang belum beriman kepada Allah. Makanya dikirimlah 40.000 orang ke tanah Jawa dengan mengendarai perahu, dan sampailah di tanah Jawa dengan dibekali alat-alat pertanian. Akan tetapi tidak lama setelah itu banyak di antara orang-orang Turki yang dikirim ke tanah Jawa itu yang meninggal karena diganggu, bahkan dibunuh oleh siluman, jin jahat dan sebagainya. Hanya tersisa 40 orang. 40 orang ini akhirnya melarikan diri dari tanah Jawa dan kembali ke Turki untuk melapor kepada Sultan Turki Utsmani ketika itu. Dalam buku ini tidak disebutkan siapa nama sultan tersebut. Akhirnya sang sultan memanggil Syekh Syubakir, seorang ahli ilmu hikmah, untuk kembali ke tanah Jawa dan kembali mengirim beberapa orang dari Turki dengan diamankan dengan tumbal. Akhirnya Syekh Syubakir kembali ke tanah Jawa. Syekh Syubakir ke tanah Jawa dengan mengirim kembali beberapa orang. Tetapi sang sultan meminta agar bukan hanya orang Turki, tetapi juga diisi dari orang-orang India. Setelah sampai di tanah Jawa, Syekh Syubakir akhirnya memasang tumbal yang menurut para ahli ilmu hikmah berupa rajah, tulisan-tulisan berhuruf Arab tetapi bukan bahasa Arab, mungkin bahasa Ibrani. Saya pernah membaca rajah tersebut berbentuk buntar dengan tulisan-tulisan yang insya Allah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Ditanamlah tumbal itu di pusat tanah Jawa, yaitu Gunung Tidar, Magelang. Setelah tumbal ditanam, ternyata bereaksi. Jin-jin dan siluman-siluman yang ada di Jawa berlarian, ada yang lari ke hutan, ke laut, bahkan ada yang terbakar, sehingga terjadilah goro-goro dan amanlah
orang-orang Turki dan India yang dikirim di Jawa ini. Pada akhirnya tumbal yang ditanam oleh Syekh Subakir tumbuh menjadi sebuah pohon. Karena pohon itu merupakan spesies baru, maka oleh orang-orang kemudian diberi nama pohon wari'in. Maksudnya pohon ini adalah pohon yang ditanam oleh seorang warok, seorang zahid, yaitu Syekh Subakir, tetapi oleh lidah Jawa kemudian wari'in berubah menjadi waringin atau beringin, atau dalam bahasa Indonesianya beringin. Setelah penumbalan tersebut, akhirnya tanah Jawa sedikit aman. Akan tetapi sang Baurekso atau penjaga tanah Jawa, yaitu Mbah Semar, akhirnya menemui Syekh Subakir dan bertanya, mengapa Anda melakukan goro-goro dan menanam tumbal sehingga para anak-anak saya, anak buah saya itu banyak yang mati bahkan hancur? Syekh Subakir menjawab bahwa beliau diutus oleh Sultan Turki Utsmani dan penumbalan tanah Jawa untuk ditempati oleh manusia sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Mbah Semar bisa menerima penjelasan tersebut dan memaklumi karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini Mbah Semar mengaku bahwa beliau asli orang Jawa tetapi bukan dari jenis manusia. Beliau mengaku adalah keturunan benih dari ibunda Hawa, kemudian disabotase oleh Izazil atau iblis, dicampur dengan sperma iblis sehingga jadilah makhluk-makhluk semacam beliau itu. Dalam menerima penjelasan atau menerima kenyataan bahwa di Jawa ini harus dihuni oleh manusia, Mbah Semar memberikan syarat kepada Syekh Subakir. Boleh tanah Jawa ini ditempati manusia asalkan ditempati oleh 7 warna kulit. Yang pertama, kulit putih, yaitu bangsa Arab atau bangsa Turki. Maksud kami bangsa bukan bangsa Arab, bangsa kulit putih yang ada di sekitaran Arab. Karena kita tahu orang Turki berkulit putih, mungkin dari ras Kaukasoid. Juga harus dihuni oleh orang berkulit hitam, yaitu orang-orang India, dan orang berkulit kuning, yaitu orang-orang Cina, dan orang Jawa sendiri yang berkulit coklat. Oleh karena itu, sampai kapanpun di Jawa ini hanya bisa tentram, insya Allah, jika dihuni oleh beberapa macam golongan kulit ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam dakwah Islam di tanah Jawa ini sangat dianjurkan atau disyaratkan untuk adanya toleransi, bahwa tanah Jawa ini tidak bisa dalam tanda kutip tentram jika tidak dihuni oleh beberapa ras manusia itu. Sayang sekali dalam buku yang diterjemahkan dari kitab kuno yang ditemukan di Nganjuk ini tidak disebutkan tahun berapa terjadinya penumbalan tanah Jawa tersebut. Demikian pertemuan diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.